Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan studi kelayakan usaha kami yaitu yang berjudul Coffee Corner dengan mata kuliah Teknik Entrepreneurship Fakultas Teknik Syakwala. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Muhammad Iqbal Maulana, ada Altarik Muhammad Sultan, Nida Mitareski, Said Anggarazi, Afrizal Husni Sembiring dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Elizar ST MSc IPM. Lanjut saja pada slide kali ini yaitu gambaran umum usaha kami. Coffee Corner adalah usaha coffee shop berkonsep share working space yang menyasar mahasiswa Universitas Syakwala dengan tagline kami yaitu sudut produktivitasmu. Jadi pada Coffee Corner ini tidak hanya membeli kopi saja, tapi kami menyediakan untuk bisa belajar dan bekerja dengan ruang yang nyaman. Coffee Corner hadir sebagai tempat ngopi sekaligus ruang kerja atau belajar yang nyaman, terjangkau dan dilengkapi WiFi unlimited serta colokan setiap meja. Jadi kami menyediakan WiFi yang tanpa batas dikarenakan target kami mahasiswa dan mahasiswa itu sangat membutuhkan yang namanya jaringan. Dan colokan setiap meja juga dibutuhkan dikarenakan untuk mengisi charge mengisi baterai pada setiap laptop mahasiswa atau handphone mahasiswa. Usaha ini berdiri sebagai CV dengan modal awal 90 juta dan ditargetkan mencapai break even point pada bulan kelima operasional. Baik, hanya itu saja dari saya. Dapat dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Afrizal Husni akan menjelaskan tentang aspek pasar dan persaingan. Pada aspek pasar dan persaingan, usaha Coffee Corner memiliki potensi yang cukup tinggi. Hal ini didukung oleh jumlah mahasiswa aktif Universitas Syahkuala yang sekitar kurang lebih 30.000 mahasiswa. Kemudian selain itu, tren budaya ngopi saat saat ini juga terus meningkat, terutama di kalangan mahasiswa. Di sisi lain, kebutuhan akan tempat belajar atau workspace alternatif juga semakin tinggi. Coffee shop yang menyediakan konsep coworking seperti Coffee Corner ini masih sangat sedikit atau sangat minim, sehingga peluangnya masih terbuka terbuka sangat lebar dan besar. Target kami untuk tahun pertama yaitu mampu meraih sekitar 5% dari total pasar, yaitu sekitar 1.500 pelanggan aktif. Untuk analisis persaingan, kami menghadapi beberapa kompetitor seperti kedai kopi kecil, eh, serta brand besar seperti Starbucks dan Janji Jiwa. Namun Coffee Corner memiliki keunggulan dari segi harga yang lebih terjangkau yaitu di kisaran 15.000 hingga 25.000 rupiah. Selain itu kami juga menawarkan konsep coworking dengan WiFi cepat, suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, serta lokasi yang strategis dekat dengan kampus. Adapun segmentasi pasar kami adalah mahasiswa S1 yang sekitar usianya itu 18 hingga 24 tahun dengan uang jajan kira-kira 1 juta hingga 2 juta per bulan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran marketing mix. Yang pertama itu dari segi produk, kami menyediakan berbagai jenis minuman seperti kopi berbasis espresso, manual brew, serta non-coffee. Selain itu kami menyediakan makanan ringan seperti roti bakar, mie premium, dan snack. Tidak hanya itu, kami menawarkan fasilitas coworking dengan WiFi unlimited dan colokan di setiap meja. Keunggulan utama kami adalah konsep produktif sambil ngopi. Yang kedua dari segi price atau harga. Kami menetapkan harga yang terjangkau untuk mahasiswa minuman espresso berada di kisaran 15 sampai 25 ribu rupiah, manual brew 20 sampai 30 ribu rupiah, non coffee 12 sampai 20 ribu rupiah, dan makanan 8 sampai 15 ribu rupiah. Strategi harga ini bertujuan untuk penetrasi pasar dan menarik pelanggan di awal. Yang ketiga yaitu dari segi place and promotion. Lokasi usaha berada di area strategis di dekat Kopelma atau Rukoh.
dengan luas sekitar 50 meter persegi dan kapasitas sekitar 25 orang. Untuk promosi, kami manfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta program grand opening seperti buy one get one, loyalty stamp card, dan kerjasama dengan himpunan atau UKM kampus. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu proyeksi penjualan pada tahun pertama. Untuk asumsi operasionalnya, jam buka dilakukan pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 malam. Atau 14 jam per hari dan juga 7 hari per minggu. Untuk kapasitasnya 25 kursi, rotasi 3 kali per hari, jadi 75 pengunjung per hari. Dan average spending 20.000 per orang. Dan occupancy rate pada 60% di tahun pertama. Untuk kalkulasi omsetnya yaitu pengunjung per hari berarti 45 orang. Untuk omset hariannya ya, jadi itu 900.000. Untuk omset bulanan 27 juta dan omset tahunan yaitu 324 juta. Untuk biaya operasional, gaji karyawan 16 juta, sewa 1 juta, listrik dan air itu 1.500.000, internet 500.000, bahan baku sekitar 40% yaitu 10.800.000, dan totalnya yaitu 30.300.000 per bulan. Dan break even point bulan pertama sampai ketiga yaitu rugi 3,3 juta, bulan 4 sampai 6 itu 70% okupansinya. Impas bulan 7 ke atas itu 80% okupansinya. Profit 6 juta per bulan dan BEP tercapai bulan kelima, dan ROI 18 sampai 24 bulan. Lalu aspek teknis dan produksi yaitu lokasi berada di Kopelma atau Rukoh dekat kampus Unsia. Peralatan utama itu mesin espresso, grinder, kulkas, meja, kursi 25 set, dan dekorasi dan POS sistem. Supplier yaitu Kopi Gayo Aceh, distributor F&B Banda Aceh, dan bakery lokal. Operasional 2 shift harian, 3 karyawan per shift, yaitu barista, kasir, dan helper. Lalu sistem POS kasir, daily closing, dan weekly inventory check. Kenalkan, nama saya Said Anggarazi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan SDM. Pertama ialah ada struktur organisasi, di mana ada owner atau co-founder berjumlah 2-3 orang sebagai pemilik dan pengambil keputusan strategis, membawahi store manager 1 orang yang bertanggung jawab untuk operasional harian. Selanjutnya ada tim operasional, di mana ada barista 2 orang dengan gaji 2,5 juta per orang, dihitung per bulan juga, kasir 2 orang dengan gaji 2,5 juta per orang, itu per bulan, helper atau cleaner 2 orang dengan gaji 2 juta per orang, itu per bulan juga. Store manager kita gaji juga dengan 3 juta per bulan. Jadi total gaji bulanan sebesar 16.500.000 per bulan. Dengan BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk semua karyawan, rekrutmen via jaringan kampus dan media sosial. Selanjutnya ada aspek keuangan atau modal awal. Total modal kita berjumlah 90 juta dengan sewa 12 juta, renovasi 15 juta, peralatan 25 juta, furnitur 12 juta, pos 3 juta, modal kerja 10 juta, marketing 3 juta, perizinan 2 juta, cadangan dan cadangan 8 juta. Jadi sumber dana terdapat modal pribadi sebesar 30 juta dengan persenan 33%, pinjaman keluarga berjumlah 20 juta dengan persenan 22%, dan kurban atau pinjaman sebesar 40 juta, yaitu 45%. Sekian, terima kasih. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan dan BEP. Jadi pada sisi proyeksi keuangan dan BEP ini, pada tahun pertama, usaha ini diperkirakan memiliki omset bulanan sebesar 27 juta rupiah, dengan total biaya operasional sekitar 30.300.000 rupiah per bulan. Jadi pada bulan 1 hingga 3 itu, usaha masih mengalami kerugian sekitar 3.300.000 per bulan, karena tingkat okupansi masih di angka 60%. Kemudian pada bulan keempat sampai 6, dengan peningkatan okupansi menjadi 70%, usaha sudah mencapai titik impas,
atau break-even point. Jadi selanjutnya pada bulan ke-6 dengan okupansi 80%, usaha mulai menghasilkan keuntungan sekitar 6 juta per bulan. Secara keseluruhan, BEP diperkirakan tercapai pada bulan kelima dengan estimasi return on investment selama 18 hingga 24 bulan dan proyeksi omset tahunan sebesar 324 juta rupiah. Selanjutnya, dari aspek hukum dan perizinan, usaha ini akan berbentuk CV. Perizinan yang diperlukan meliputi NIB, nomor induk berusaha, kemudian PIRT untuk produksi makanan, serta izin lingkungan. Jadi nama usaha Cafe Corner juga akan didaftarkan sebagai merek dagang ke DJKI. Selain itu, terdapat perlindungan melalui asuransi, baik untuk properti dan peralatan dengan nilai pertanggungan sekitar 50 juta rupiah, maupun asuransi karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang wajib bagi seluruh karyawan. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan analisis aspek pasar, operasional, dan finansial, usaha Cafe Corner dinyatakan layak untuk dijalankan karena memiliki potensi keuntungan dan keberlanjutan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.